Sampaikan opening remarks kegiatan MRT pada bulan April ini. Waktu kami persilakan, Prof. Selamat pagi, Bapak dan Ibu semua. Pagi. Assalamualaikum Pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Salve. salam, Salam. dan kebajikan buat kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan, Profesor Dr. Karnawijaya M.Eng, dan juga Ibu Korprodi, Prof. Febri Odel Nitbani, dan yang kami hormati juga Bapak Ibu dosen Prodi Kimia FSC Undana. Di sini saya lihat ada Prof. Anton Ola, Ibu Bibi, Ibu Shirley, dan teman semua. Selamat pagi, Pak Titus, Bapak Ketua Panitia, Dr. Rainer, dan juga yang pencetus juga Dr. Fidelis Niti, Bapak Moderator. Selamat pagi. Dan juga Bapak Ibu dari rekan-rekan kolega dari universitas lain. Di sini ada tadi Prof. Meti, selamat datang dari Unima. Dan juga Ibu Dewi, lalu teman saya, teman seangkatan saya, Mbak Dian, Ibu Dr. Dian Niputu Dian Tariani, dan juga Bapak Inenga Simpen, walaupun saya nggak tahu apakah mereka masih ingat saya yakin kita sama di seputaran Skip, Bulak Sumur, pasti kita. Nah, Masih, Bapak, masih. Selamat pagi. yang pertama, dari kesempatan ini, mungkin belum terlambat, saya mau sampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat Bapak Ibu yang merayakannya, khususnya Prof. Karna di Jogja. Semoga kita selalu sehat. Dan selanjutnya, pada kesempatan ini juga saya ingin sampaikan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hari ini kita dapat berkumpul di sini. Kita akan mendengarkan presentasi dari guru saya, ya, guru kami, ya, Profesor Dr. Karnawijaya. Terus terang, Prof. Karna, saya cuma ingin sampaikan dulu sedikit bahwa ketika Prof. Febri sampaikan itu, saya sebagai Kaprodi, saya bilang, sudah, saya sebagai dekan biar saya yang ini aja, saya langsung mau ketemu Prof. Karna. Begitu. Saya ingin langsung ketemu Prof. Karna karena Prof. Karna ini selain guru kami, saya dan Prof. Karna ini sering terlibat di beberapa kegiatan dan salah satunya itu Prof. Karna ini adalah salah satu yang merekomendasikan saya menjadi guru besar. Begitu. Jadi di tempat ini saya mau ucapkan terima kasih Prof. Karna. Sama-sama. Begitu. Ya. Rekomendasinya sangat luar biasa. Jadi mungkin kalau nanti masih ada rekomendasi, Pak Rena silakan. Nanti Prof. Karna. Oh, sudah dititipi Prof. Karna. Iya, semangat. Saya lupa, saya kira sudah ini. Harus semangat nih, yang muda masa kalah sama yang tua. Lalu yang kedua, yang saya ingin sampaikan juga, kita sangat bersyukur dan berterima kasih karena hari ini kita mendapatkan ini apa namanya, nanti akan mendapatkan pengetahuan dari orang yang hebat. Prof. Karna ini, bagi saya pribadi adalah orang yang sangat produktif. Kalau kita melihat dari apa namanya, hampir tiap minggu beliau ini memposting apa hasil-hasil penelitiannya yang sudah dipublikasi di jurnal-jurnal internasional. Jadi itu luar biasa, Prof. Karna. Jadi saya mengikuti terus apa namanya media sosialnya beliau dan beliau adalah salah satu yang sangat produktif. Dan di UGM, Prof. Karna ini juga sangat disegani khusus untuk publikasi, penelitian dan ini. Itu yang sepanjang yang saya tahu, ya. Selalu masuk dalam 5 besar kalau tidak salah. Begitu. Dan alhamdulillah pada hari ini beliau akan memberikan pengetahuan kepada kita.
Dan Prof. Karna ini membuat kimia menjadi simple. Begitu. Hal-hal yang menjadi susah menjadi simple. Hal-hal yang menakutkan menjadi bagaimana kita sampai mencintai itu. Gitu. Itu yang luar biasa. Ide-idenya luar biasa. Itu yang saya kenal dari Prof. Karna. Nah, jadi mari kita mendengarkan, simak baik-baik sehingga nanti ke depan mungkin kita bisa apa istilahnya mempunyai ide-ide baru untuk melakukan kolaborasi, melakukan penelitian, dan Prof. Karna ini adalah orang yang tidak apa namanya suka membagi ilmunya kepada semua. Anak-anaknya ini ada di seluruh tanah air ini. Begitu. Kalau misalnya kami ke tempat tertentu pasti siang atau malam itu ada yang bertemu Prof. Karna itu adalah anak-anaknya di berbagai daerah. Itu luar biasa Prof. Karna. Nah, selanjutnya Prof. Karna ini ada di apa namanya salah satu staf pengajar guru besar di UGM. Dan sedikit saya menginformasikan juga kepada Bapak, Ibu, dan adik-adikku yang baru lulus atau mau lulus bahwa nanti sekitar tanggal 6 kalau tidak salah 6 Mei kolega-kolega dari UGM akan datang ke Undana. Mereka akan memberi kolega-kolega kimia ya yang datang nanti ada Dr. Winarto, juga Dr. Respati dan juga Dr. Ardita Sari. Adita Sari Suratman. Nah, mereka itu petinggi-petinggi kalau tidak salah di prodi kimia, di jurusan kimia. Mereka datang akan memberikan sosialisasi S2 dan S3 di S2 S3 yang ada di jurusan kimia, Departemen Kimia UGM. Dan selain sosialisasi, mereka juga langsung nanti ada tes. Tes bagi yang sudah lulus S1 bisa langsung tes untuk nanti bisa S2 di UGM. Dan juga yang sudah selesai S2 dan mau berencana untuk S3 bisa langsung tes juga begitu. Dan saya sangat mengharapkan juga nanti Bapak, Ibu, dan adik-adik yang ingin melanjutkan studi memanfaatkan kesempatan itu. Dan selanjutnya pada tempat ini juga saya ingin berterima kasih kepada panitia, khususnya Pak Dr. Rainer dan juga Dr. Fidel yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik. Ini adalah bagian dari bagaimana kita menumbuhkan iklim atmosfer akademik yang ada di prodi kimia. Dan semoga nanti ke depan kegiatan-kegiatan dapat berjalan sehingga ide-ide kreatif dapat muncul dan nanti ke depan juga kita dapat menciptakan karya-karya besar yang dihasilkan oleh kita maupun anak-anak kita. Itu saja dari kami. Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik. Terima kasih Prof. Karna. Kami doakan semoga Gusti Allah selalu memberkati Prof. dalam karyanya, Amin, sehat amin. selalu, dan terus berbakti kepada tanah air. Begitu. Dan dari tempat ini juga, saya, Filipi De Rosari, membuka kegiatan ini secara resmi. Terima kasih. Terima kasih Pak Dekan, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Dekan. Baik, agenda kedua adalah pemaparan materi dari Bapak Profesor Karna Wijaya yang akan dipandu oleh Bapak Fidelis Niti. Saya tambahkan Pak Prof satu sebelum Prof Karna menyampaikan, beliau ini juga ahli material ya Prof ya, walaupun tidak jadi saking tingginya tidak jadi materialis. Biasanya materialisme semua ya. Baik, kami silakan Bapak Renner, Dr. Fidelis kalau Niti. boleh ini sebelum ini kita foto bareng dulu. Boleh, iya, Ada boleh. dokumentasi. Baik. Mungkin kalau mohon izin Bapak Ibu yang bisa buka apa namanya? Ibu Shirley atau Pak Fidel atau Pak Rainer silakan mengorganize Bisa untuk buka dulu apa namanya? Kameranya di on kan? Kameranya di Pak Fidel bisa Ya, foto kan? baik. Ya. Kami hitung 1 sampai 3. Ini ada berapa nih halaman? ada 80 orang Prof. Karna. Ya, ada Ini 80. mahasiswa silakan buka juga. On kan? Ya. Dan juga para halaman alumni silakan. pertama. Oke.
Pindah ke halaman kedua. Oke, 1, 2, halaman kedua. Oke, halaman ketiga. Oke, halaman terakhir. Oke, Terima terima kasih, kasih Bapak Ibu. Fidel. Terima kasih Pak Fidel. Jadi tadi mengapa Prof. Philip suruh foto duluan, minta foto karena tampak sebelum kuliah kimia fisik. Nanti setelah kimia fisik kuliah kita lihat hasilnya. Baik, Pak Prof, Bapak Dr. Fidel, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Renner. Selamat pagi untuk kita semua. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar dengan jelas ya. Terdengar, Pak. Dengar Pak, Oke, dengar. baik. Dengar dengan baik. Kami hormati Pak Dekan Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana, Ibu Koordinator Program Studi, Bapak Ibu Guru Besar, Bapak Ibu dosen dari universitas-universitas lain di NTT dan dari luar NTT, Bapak Ibu dosen Program Studi Kimia FST Undana, Bapak Ibu alumni Program Studi Kimia Undana, dan adik-adik mahasiswa. Pagi hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Sedikit saya perkenalkan, beliau adalah Profesor Dr. Rernat Karnawijaya MN. Beliau akan menjadi pembicara utama kita pada pagi hari ini. Beliau adalah saat ini dosen di Universitas Gadjah Mada, dan seperti tadi sudah panjang lebar diperkenalkan oleh Bapak Dekan bahwa beliau ini adalah guru-guru dari Bapak Ibu Profesor yang ada di Prodi Kimia FST Undana. Selain itu, beliau juga saat ini menjadi Kepala Laboratorium Kimia Fisik di FMIPA UGM, dan yang tidak kalah pentingnya saat ini adalah beliau berperan sebagai Ketua Divisi Kimia Fisik di Himpunan Kimia Indonesia. Pada pagi hari ini beliau akan menyampaikan materi yang saya pikir ini akan sangat menarik dengan judul Nanokatalis Berbasis Oksida dari Laboratorium sampai bagaimana diaplikasikan di industri. Kesempatan berikutnya saya langsung berikan kepada Prof. Karna untuk presentasikan atau men-sharingkan hasil-hasil penelitian dan publikasi Prof. Karna. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak moderator Pak Fidel. Nanti saya kontrol sendiri saja ya PPT-nya. Biasalah guru kan begitu. Lebih nyaman kalau kita kontrol sendiri. Nanti Pak Prof co-host. yang share ya. Nanti saya share saja. baik, Karena baik. sedikit ada revisi tadi malam. Jadi ada Siap. tambahan. Jadi nanti saya share. Baik, Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa juga dan teman-teman di seluruh Indonesia. Kalau ini saya kira luas juga nih cakup. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua, oke. Jadi Siap. ini lama kita nih tidak berjumpa darat juga ya. Ya, kalau dengan Pak Rosari sering ini, Prof. Rosari, karena kami sama-sama di Dikti, jadi apa namanya reviewer ya. Jadi sudah sejak dulu reviewer sering ketemu jadi ya. Dan ada kegiatan lain. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi hari ini saya akan menyampaikan suatu tema. Sebenarnya tema ini ya tidak baru-baru amat ya, tapi di Indonesia ya beberapa bagian baru, dan yang lebih menarik lagi adalah bahwa ini di sini kita ini kan desain kebanyakan itu kan berkutatnya di laboratorium ya. Ya, bagaimana kita mencoba untuk membawanya hasil-hasil riset kita ini ke industri. Apalagi sekarang dengan adanya konsep kampus merdeka belajar sebaiknya ini kan kita perlu banyak berkolaborasi dengan dengan industri ya. Jadi memang konsep ABG, business government, bahkan community ya. Kalau community saya kira sudah lama ya, tapi dengan bisnis ini memang tidak mudah ya. Jadi kita sendiri yang di UGM juga tidak mudah ya ternyata. Banyak faktor ya mas penyebabnya.
Karena mungkin kalau kita lihat dari sisi pihak industri sendiri mungkin akan lebih nyaman kalau membeli dari luar, produk dari luar, mungkin dengan lisensinya sekalian, masalah trust juga, dan banyak faktor lagi ya. Jadi ini yang menyebabkan kita produk-produk riset kita ini agak tidak seperti yang kita harapkan bisa segera masuk ke industri. Tapi saya kira ke depannya karena industri kimia juga semakin banyak ya. Nah, tidak harus industri kimia tapi juga mungkin UMKM dan sebagainya, startup dan sebagainya. Kita bisa bermain sebenarnya di ranah yang mungkin berbasis IT ya. Jadi karena biasanya kita kan sumber infrastruktur untuk industrinya kan belum begitu kuat ya. Kalau kita lihat sebenarnya kan negara maju itu industri kimianya yang sangat kuat ya, karena itu menyokong semua industri, semua barang kan dari industri kimia. Dan salah satu key-nya di situ adalah katalis gitu ya. Jadi katalis itu memegang peranan penting dalam proses produksi bahan-bahan kimia. Nah, ini yang mungkin yang agak sudah advance ya dari teman-teman ITB ya. Kami sempat waktu ikut timnya Prof. Vega itu ke ITB ya, itu kan mereka ngembangkan bioaftur. Di sana itu mereka sudah punya instalasi mini ya, jadi miniatur dari suatu pabrik katalis gitu ya. Nah, ini kita sangat ini sekali ya, dan tanda petik iri ya di Gajah Mada. Waktu itu juga dengan teman-teman dari teknik kimia juga ya, jadi kita merasa kok wah ini kita belum punya sebagus ini ya. Itu bisa untuk jadi sekolah ini juga, sekolah semacam industri training pabrik inilah istilahnya factory training ya, factory school semacam itu atau factory laboratorium lah semacam. Jadi sudah miniatur, jadi semua proses itu sudah seperti di industri. Nah, cuma skalanya mini ya. Dan ini nanti sangat penting sekali saya kira ke depannya kalau kita sudah sampai sejauh itu bisa bisa kita implementasikan. Ya. Jadi nanti tenaga kerja kita enggak lagi istilahnya dalam tanda petik kagok ya kalau masuk ke industri. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan sedikit berbagi detail teknisnya enggak ya. Saya kira di publikasi cukup banyak ya. Jadi itu juga yang kami kerjakan di lab kimia fisik terutama, juga sebenarnya mungkin juga dikerjakan di tempat lain, tapi mungkin kita lebih dilindungkan dengan prasarana ya, dan sarana lain di laboratorium yang bisa membuat kita menjadi lebih banyak bisa berkiprah. Sekarang kita bersyukur juga karena teman-teman di BRIN ini sudah mempunyai banyak instrumen baru ya seperti XPS itu. Nah, ini kita baru coba ini lagi ya, sudah sekarang mahasiswa S1 kami juga sudah menggunakan XPS ya, jadi datanya. Jadi ini kita bersyukur ya sudah bisa lebih advance dan ini peluang untuk diterima di jurnal yang lebih bagus untuk publikasi saya kira akan lebih besar ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi begini, Bapak Ibu sekalian, mungkin satu hal yang sangat penting adalah kolaborasi. Jadi, Bapak Ibu sekalian, saya kira kolaborasi itu joint collaboration dalam publication dan riset dan juga menggandeng peneliti asing itu menjadi satu key ya, kunci yang penting sekali untuk kemajuan riset kita, terutama dalam publikasi ya, karena trust jurnal internasional itu jurnal-jurnal internasional itu salah satunya juga ditentukan oleh autorsnya ya. Jadi kalau di situ ada authors yang di negara lain yang biasanya sangat bereputasi, peluangnya jadi besar. Tentu saja kita tidak boleh mencatat ya. Ada kasus kemarin yang gaduh itu ya. Kita harus betul-betul kolaborasi. Kami kenal secara pribadi, jadi kenal secara fisik juga orangnya gitu ya. Jadi tidak ada yang istilahnya melanggar kode etik dalam konteks publikasinya. Jadi kita tidak boleh juga mengambil nama kolega kita di luar tanpa izin mereka ya. Dan kita tetap berkomunikasi dengan mereka. Bersyukur kalau bisa sampai komunikasi. Dan ini sangat membantu kami ya. Jadi ini kita anukan terus ya. Dan kalau bisa memperlebar
saya baca di sebuah tulisan ya di sebuah jurnal juga demikian ya, bahwa memang untuk menghasilkan publikasi yang banyak salah satu hal yang paling penting adalah kolaborasi. Ini yang terjadi juga di negara-negara maju ya, karena mereka jaringannya sangat besar ya, sangat besar sekali bahkan sampai seluruh Indonesia, apalagi kalau mereka punya riwayat atau sejarah yang sama ya, misalnya Commonwealth gitu ya, mereka pasti kuat di situ. Nah, itu menjadi sangat penting. Saya kira Bapak Ibu, kita tidak bisa dalam tanda petik HNGB yang ngurusi sendiri dari lulusan lab sampai publikasi. Kita harus bagi-bagi tugas ya. Saya sendiri dengan mahasiswa itu saya bagi-bagi tugas, mereka tentu saja kerja, kemudian sampai di artikelnya selesai, kemudian bahasa Indonesia kita coba bahasa Inggris kan, kemudian kita konsultasikan ke teman-teman di negara lain ya, sehingga betul-betul ya belum tentu langsung diterima sih, tapi peluangnya menjadi lebih besar ya. Nah, itu mungkin salah satu kiat-kiatnya. Sebenarnya banyak lagi kiat-kiat lain dalam konteks manajerial, manage riset. Saya kira kita teman-teman yang sudah mencapai level guru besar, saya kira sudah pada posisi manajer ya, jadi tidak usah terlampau masuk ke ini. Karena saya lihat juga di negara maju mereka demikian ya. Jadi sebenarnya hampir sama dengan kita kondisinya. Mereka juga jarang ke lab gitu ya. Kita yang datang ke mereka gitu ya sambil bawa bahan kemudian diskusi. Kalau mereka tentu saja diuntungkan ya, dari berbagai negara bisa sampai puluhan satu lab itu, apalagi S3-nya atau postdoc-nya juga banyak ya. Salah satu kunci dipublikasikan S3 dan postdoc kalau di negara yang sudah maju ya. Kalau kita di sini sebenarnya bersyukur, saya sendiri dari S1 sudah saya paksakan untuk membuat publikasi minimal di seminar. Oke, baik Bapak Ibu, saya izin share saya dan mungkin saya mute video saya soalnya bebannya tidak terlalu berat. Baik, Prof. Sudah kami jadikan co-host, Prof. Jadi sudah bisa. Yes, siap. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah, Prof. Sudah, Baik. Prof. Ini saya khawatir kalau tidak mutar ininya, ini apa namanya, screen-nya, jadi saya biarkan sebelah kiri itu supaya Oh saya iya, bisa nunul sebelah Iya. kiri. iya. Baik, jadi temanya saya ambil ini nanokatalis berbasis oksida dari laboratorium ke industri. Saya sendiri juga tidak punya banyak pengalaman di industri, tapi kami sedang merintis juga dan sudah ada progres ya ke situ, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa realisir. Nah, tapi kita memang harus ada upaya ke sana ya, karena kalau hanya di laboratorium saja tentu saja ya tidak salah. Memang universitas tugasnya memang pada publikasi sebenarnya ya, lebih banyak ke situ ya. Kalau kita lihat kita kan memang pada ujung tombak ya, pada barisan garda terdepan untuk kebaruan dari riset ya. Sebenarnya kalau dari sisi industri kita memang tidak punya kompetensi, memang harus menggandeng teman-teman industri yang punya pengalaman. Saya sering diskusi dengan teman-teman industri, ternyata mereka memang sedikit berbeda cara berpikir dan bekerjanya dengan kita ya. Jadi kadang kita malah gagap di sana di industri. Jadi teman-teman yang alumni kimia misalnya sudah kerja di industri, ternyata punya pengalaman yang sangat bagus kan. Ini sekarang alhamdulillah Pak Dekan itu juga sangat betul sekali menggandeng industri. Jadi kita juga semua semangat ya, sampai level laboratorium juga semangat menggandeng. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi kalau berbasis oksida, katalisnya ini sebenarnya sudah cukup banyak ya, termasuk mineral ya, oksida mineral seperti clay dan sulit. Saya kira teman-teman sudah banyak yang tahu ya, dan juga mungkin pernah bekerja di kimia dan UGM dan bekerja dengan material yang sama yaitu yang berbasis oksida ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini temanya akan kita bahas tentang ya introduksinya, kemudian perkembangan terkini dalam nanokatalis oksida, kemudian aplikasi nanokatalis oksida, tantangan dalam scalability-nya itu ya namanya ke arah industri ya, kemudian beberapa contoh, kemudian bagaimana tentang masa depan. Ya,
tidak begitu ini sekali ya, detail sekali, tapi mungkin bisa anukan kita wawasan kita tentang bagaimana sebaiknya kita bekerja eh, dengan riset dan kemudian mencoba untuk menerapkannya di industri. Nah, kalau kita bicara tentang eh, nanokatalis, saya kira Bapak Ibu sekalian kita sudah paham ya apa itu nanokatalis, atau mungkin nanomaterial dulu ya. Kalau kita ya, nanomaterial ini material yang berdimensi lebih kecil dari 100 nanometer ya. Dan biasanya katalis kita ini di sekitar 1 sampai 2 ya, zeolit misalnya sebagai nanoporus material. Kalau bicara nanomaterial tentu saja bisa dalam konteks dia apa namanya bentuknya ya, morfologinya, apakah dalam bentuk seperti partikel ya, kita sebut sebagai nanopartikel ya, dimensi diameternya itu lebih kecil dari 100. Kemudian porus ya, jadi bisa saja fokus kita pada porus, misalnya pada zeolit ya. Jadi memang yang dilihat tentu saja ukuran porusnya, bukan ukuran partikelnya, lebih ke ukuran porusnya ya. Jadi porinya, kalau kita lihat zeolit itu kan sekitar 5 nanometer ke bawah ya, beberapa bahkan 1-2 nanometer. Nah, ini kemudian juga ada nano layer, dan kemudian ada nano, ada yang bentuk wire ya, kawat, dan kemudian ada yang lain lagi ya. Di sini kita lihat bahwa ukuran yang kecil ini menyebabkan material itu berkarakter ya sudah mendua lah gitu ya. Kita tahu bahwa kalau masuk wilayah subatomik atau subatomik, kemudian karakteristik baru muncul ya, karakteristik gelombang itu, karakteristik, atau mungkin nggak gelombang lah, katakanlah kuantum ya, itu salah satunya. Kemudian dari sisi dimensi juga reaktivitas pasti akan naik karena jumlah eh, atom di permukaan dibagi dengan jumlah atom di bulknya itu kan bertambah ya kalau kita perkecil ukurannya ya. Jadi menyebabkan kemudian menjadi semakin reaktif atom-atom di surface dari nanopartikel. Nah, dari sisi dimensi Bapak Ibu juga ada yang zero dimension ya. Kemudian one dimension ya. Zero dimension karena sebut dot ya. Sebuah titik ya. Ini juga sekarang sedang berkembang ini di Departemen Kimia, gini Bu Prof. Indriana Kartini, saya kira sedang merintis ini ya, di nanodot ya. Kemudian yang one dimension ya dalam bentuk misalnya nanobar, nanowires ya. Ini contohnya adalah karbon nanotube ya. Kalau yang zero dimension ini ada keluarga fluorine ya, keluarga karbon ya. Kemudian yang two dimension ada dalam bentuk nanofilm ya, nanoclay, kemudian grafin. Ini kami di laboratorium kimia fisik dan di kimia juga secara umum mulai banyak mengarah ke situ ya, ke grafin ya. Kalau clay saya kira sudah cukup lama ya kita bekerja. Sekarang mulai banyak ke grafin. Nah, kemudian yang 3D ya, nah ini yang pilat grafin, parrot clay, kemudian grafit dan sebagainya ya. Terus nano porusiolite ya. Nah, inilah kira-kira gambarannya. Tapi ini walaupun ini dari sisi klasifikasi dikelompokkan dari sisi dimensi seperti ini, tapi memang mempunyai performa yang karakteristik ya, unik dari masing-masing dimensi ini ya. Jadi memang kadang kita harus mendesain seperti itu, atau memang ketersediaan materinya seperti itu ya. Tapi propertinya akan khas atau unik ya. Bukan sekedar nama, seperti juga nanomaterial tidak sekedar nama, tapi memang benar dimensi ini memiliki karakteristik yang berbeda dari skala yang lebih besar ya. Misalnya mikro atau submikro saja dia nano ini sudah berbeda ya. Jadi tidak sekedar nama, tapi memang punya eh, apa fungsi kimia fisik. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini contoh-contohnya saya kira cukup banyak ya. Gold nanopartikel, kemudian gold nanorod ya. Dan ini kemudian yang lainnya lagi ya. Kemudian nanospheroid ya, kemudian nanowire. Walaupun ini panjangnya mungkin lebih dari 100 nanometer, tapi mungkin kalau kita lihat dari sisi diameternya ini lebih kecil dari 100 ya. Begitu juga nanorod ini mungkin panjangnya lebih dari 100 ya. Kalau kita lihat di 100 nanometer kan segini ya. Nah, tapi ini kalau dilihat dari panjang lebih. Tapi kalau kita lihat diameternya di bawah itu. Nah, ini kemudian ada nanochain juga panjangnya
pastinya lebih dari 100 ya, tapi dari sisi diameter dia lebih kecil dari 100. Memang untuk silinder, kemudian chain dan sebagainya biasanya dilihat adalah ini ya, diameter. Kemudian nano ribbon juga ketebalan thickness-nya ya. Jadi kalau kita lihat ya tentu saja ribbonnya lebih dari 100 ya. Seperti juga Zeolite, porinya yang lebih kecil dari 100, tetapi dari sisi itunya sebenarnya materialnya bisa saja dia besar ya, bongkahan dan sebagainya. Karbon nanotube juga demikian ya, dari sisi diameternya ya, yang lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang katalis ininya, nanokatalis yang banyak digunakan ya, memang banyak sekali yang berbasis asam ya, jadi oxide base solid acid catalyze ya. Jadi kalau kita lihat di proses-proses kimia atau reaksi kimia banyak sekali yang berbasis asam, ya mungkin karena banyak reaksi. Tapi tidak sedikit juga yang berbasis basa, misalnya katakanlah untuk pembuatan biodiesel itu kan juga banyak ya yang berbasis basa, ya. Oksida CaO misalnya MgO. Nah ini kan berbasis basa. Nah solid acid ini eh, banyak keuntungannya ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan misalnya yang fase liquid ya, kalau kita bicara katalis kan ada yang homogeneous dan heterogeneous ya Bapak Ibu. Saya kira juga adik-adik ya mahasiswa sudah paham saya kira. Nah, yang homogen itu kalau mereka sefasa, dan kalau heterogen mereka tidak sefasa. Dan dalam industri heterogen itu lebih banyak dipakai karena kegunaannya ya. Misal dalam arti begini, sebenarnya kalau dari sisi reaktivitas mungkin homogenis katalis itu lebih ini ya, lebih apa, lebih reaktif ya karena mereka sefasa. Tapi dari sisi lain, karena industri itu biasanya kan melihat juga aspek ekonomi ya, jadi mudah handlingnya, kemudian mudah dipisahkan dan sebagainya. Jadi itu menjadi faktor penting buat industri. Mungkin dari sisi aktivitas kalah dengan homogeneous, tapi dari sisi handlingnya mungkin jauh lebih mudah dengan heterogeneous ya. Contoh misalnya eh, katalis basa ya, katalis basa untuk pembuatan biodiesel ya, NaOH itu KOH yang banyak digunakan di industri biodiesel. Nah, walaupun itu padat, tapi kan kemudian dilarutkan di metanol, maka jadi homogeneous. Nah, itu banyak kelemahannya juga ya, karena pemisahannya nanti menjadi sulit, walaupun sangat reaktif ya. Nah, kemudian tulis heterogen yang bersifat basa itu banyak sekali dikembangkan, termasuk yang berbasis oksida ini. Kalau Bapak Ibu lihat di jurnal, ya, saudara-saudara pasti juga menemukan banyak sekali itu tentang biodiesel, hampir mungkin udah ratusan ribu ya, termasuk paten-paten ya. Ya, tapi tentu saja masih ada kebaruan ya, selalu ada kebaruannya. Nah ini Bapak Ibu, solid acid ini keuntungannya adalah ya tadi handlingnya itu mudah, kemudian juga bisa diregenerasi berkali-kali ya. Paling tidak bisa dipakai beberapa kali. Kalau katalis kita bagus, bisa sampai mungkin berapa kali ya. Di laboratorium kan bisa kadang-kadang sampai 5 kali, masih cukup bagus. Tapi kemudian kalau regenerasi bisa diulangi lagi ya proses katalisisnya. Nah, pembuatannya juga relatif mudah ya. Saya kira bisa dengan treatment dengan asam ya, mineral, atau dengan yang lainnya ya. Kami dulu kerjakan dengan amonium nitrat ya. Jadi dipanaskan, setelah dicampur kemudian dipanaskan ya, dan amoniumnya lepas dan ketiganya meninggalkan H+ ya, itu juga bisa jadi acid catalyze. Kami di Departemen Kimia, terutama di lab kami, banyak sekali mengembangkan yang berbasis zeolit ya, kemudian berbasis silika, berbasis zirconia, titania ya, untuk berbagai purposes, misalnya untuk hydrocracking, kemudian untuk biodiesel juga ya, dan juga untuk proses fotokatalisis ya. Dulu kami juga banyak mengembangkan dan sampai sekarang mungkin tinggal kalau di kimia ada beberapa sih, seperti Prof. Endang, terus Prof. Eko dan Dr. Sri Kunarti, kemudian Pak Sofyan ya, masih setia ya mengembangkan fotokatalis berbasis oksida ini.
Nah, ini beberapa struktur ya yang merupakan solid acid catalyze ya. Jadi ini saya kira di jurnal-jurnal banyak sekali ya, dan kita juga sudah mengembangkan ya. Ada beberapa plus minusnya tentu saja, ada beberapa yang bagus ya, dan juga ada yang eh, misalnya kurang cocok untuk suatu reaksi kimia, tapi untuk reaksi kimia lainnya dia bagus. Jadi memang kalau di cooking chemistry ini ibarat masak ya, resep sama, kok kokinya beda bisa saja hasilnya beda. Dan kondisi macam-macam ya, karena memang masak itu tidak, bahkan satu koki pun juga bisa mungkin resepnya sama, hari ini nasi gorengnya enak, besok bisa saja agak beda. Ya, jadi itulah seninya ya di ini. Dan itu menjadi kendala juga ketika kita mencoba mau menerapkannya di skala industri ya. Karena lebih banyak sekali banyak faktor lain yang harus kita pertimbangkan ya. Bahkan sekarang mungkin juga tidak hanya sekedar urusan di pabriknya, tetapi juga macam-macam ya, life assessment-nya dan sebagainya harus kita siapkan ya. Jadi sangat luas sekali sebenarnya kalau ke industri. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini jadi kalau kita mengembangkan katalis oksida ya, jadi ini kita lihat ada beberapa contoh yang pas ya, misalnya eh, kalau kita punya katakan K2O itu CaO ya, ini basicity-nya strong ya. Kemudian ini yang di peta yang di tengah ini MgO, V2O5 dan itu yang mild ya. Dari sisi asid itu ada yang kuat ya, misalnya CuO, cetianoid. Sehingga kita menerapkannya pada reaksi yang berbeda ya. Jadi untuk misalnya cracking, oligomerization, kita bisa menggunakan yang basisnya Bronsted ini ya, atau yang kuat ya. Kemudian deoxygenation bisa menggunakan yang ini mild ini, dan yang untuk menghambat cooking misalnya di proses hydrocracking kita bisa menggunakan K2O dan CaO. Nah, jadi ini juga bisa digunakan untuk pembuatan biodiesel ya. Kalau kita menggunakan single step. Jadi Bapak Ibu yang bekerja di riset biodiesel pasti paham ya, ada double step dan ada single step ya. Single step kalau free fatty acidnya sedikit, kita bisa menggunakan single step, langsung kita lakukan proses transesterifikasi dengan oksida ya, ataupun bahasa yang lain. Nah, ini ya. Nah, beberapa contohnya solid base katalis ya. Kalau ini tadi solid acid, yang di atas ini solid acid, yang ini solid base. Jadi ada macam-macam, ada metal oxide ya. Kemudian ada zeolite sebenarnya juga bisa ya, di di set seperti itu. Kemudian clay mineral pun juga bisa ya, non oksida, kemudian supported alkali metal. Dan ini peruntukannya macam-macam ya. Di sini kita lihat misalnya reaksi mekanisme Tulin, saya nggak begitu paham nih, saya ambil dari jurnal, tapi ini contoh aplikasinya ya, menggunakan misalnya zeolite ya. Nah, zeolite itu sebenarnya bentuk oksida juga mineral ya, karena dia kan SiO2 ya. Jadi ini contoh aplikasinya. Kalau di kami kita gunakan untuk hydrocracking ya. Jadi ada beberapa contoh, nanti sempat saya tunjukkan. Nah, bicara tentang katalis, saya kira dari textbook kita sudah memahami ya, ini untuk menurunkan energi aktivasi ya, dia membuat part baru ya, lintasan baru, sehingga proses ini menjadi lebih cepat ya. Jadi peningkatan kecepatan reaksi, kemudian akibatnya tentu saja konsumsi energinya menjadi lebih rendah ya. Nah, keuntungan apa keuntungan dari katalis? Tentu saja karena dimensinya kecil tadi, saya kira reaktivitasnya menjadi lebih. Apakah kita dulu-dulu tidak bekerja dengan nanokatalis? Sebenarnya mungkin sudah bekerja, ya, tapi terminologi nanokatalis ini kan agak baru ya. Dulu di zaman saya dulu saya S1 kan risetnya tentang pembuatan clay ya sebagai katalis hidrorengkah. Jadi saya seangkatan dengan Prof. Vega yang mengembangkan itu untuk bantu risetnya Prof. Bambang Setiaji. Nah, di situ kita juga bekerja dengan zeolite dan clay ya. Eh, tapi dalam perspektif dulu kita enggak tahu kalau itu nano ya. Tapi kalau kita lihat dari kacamata sekarang ya itu dimensinya nano ya, karena layernya ya layer nano. Kemudian kalau zeolite ya
core-nya ya. Anu. Nah, kemudian dengan nanokatalis ini bisa kita lakukan optimalisasi penggunaan bahan baku ya. Karena dari sisi reaktivitasnya ya kita bisa menjadi menghemat bahan baku ya. Kemudian proses berkelanjutan tentu saja ya. Kalau kita lihat tentu saja kalau kita menggunakan ya dalam konteks kelanjutan begini sebenarnya ya tidak abadi ya tidak ada yang abadi karena bahan baku juga tentu saja limited ya. Satu ketika pasti ada batasnya karena kita ngambil dari alam ya sebagai bahan bakunya, tetapi bisa cukup lama lah dibanding yang heterogen ya. Nah, tadi dari konteks bisa dilakukan pengulangan ya. Kemudian dari sisi scalability dan integrasi dengan proses industri yang ada. Dalam scalability ini juga nanokatalis yang terutama proses oksida ini akan menjadi sebenarnya lebih praktis ya. Dari tadi handlingnya akan lebih mudah. Kita bayangkan kalau katalisnya itu homogeneous ya, sementara reagen kita juga homogeneous. Dalam satu fase menurut saja handlingnya sangat sulit ya. Saya pernah dulu sama Prof. Arif Budiman dari Teknik Kimia juga dulu sempat ya teman-teman dari industri bisa kerja di yang operasional menggunakan katalis homogeneous mereka ya, dan mereka menjadi kesulitan ketika misalnya harus satu yang VTS-nya tinggi ya, lebih besar dari 20 seperti PFAD yang bakalnya jelantah sedikit. Nah, tapi itu kan harus ditreat dengan asam sulfat dulu, kemudian dengan basa ya, NaOH atau KOH. Dan dua-duanya itu kan katalis homogeneous ya. Jadi ke proses itu menjadi kesulitan karena menghilangkan asam sulfat itu tidak mudah. Jadi walaupun dikonversi ke natrium sulfat misalnya K2SO4 ya, tapi kan itu cost lagi ya. Intinya handlingnya susah dan juga dalam konteks buatan reaktornya juga sulit karena sil-silnya itu kemudian mudah korosif ya. Asam sulfat kan kuat. Nah, ini akan berbeda sebenarnya kalau katalis heterogeneous ini kita gunakan ya. Tapi kalau dalam industri cracking untuk minyak bumi, saya kira sudah sangat ini ya, sudah sangat banyak digunakan ya. Industri minyak bumi itu tentu saja menggunakan ZSM5 misalnya, itu katalis heterogeneous ya. Tapi dari industri biodiesel yang kita amati masih banyak menggunakan homogeneous ya. Dan ini menjadi satu tantangan juga ke depannya untuk kita untuk mengembangkan betul-betul katalis yang bisa ya sangat efisien, efektif ya, dan tentu saja cost ya, karena industri tentu saja memperhatikan cost. Nah, ini mungkin salah satu catatan untuk kita yang bekerja di perguruan tinggi, kita biasanya bekerja baru. Jadi agak berbeda dengan teman-teman yang kerja di industri. Kalau mereka sedang mengincar suatu jenis katalis, mereka akan coba terus mengimprove itu ya, sampai betul-betul mereka yakin ya, dari segala aspek ya. Bahkan kalau sekarang kan sampai asesmennya itu ya, terhadap lingkungan mereka sampai ke situnya. Sementara kita kan fokus hanya di laboratorium untuk satu yang ini baru enggak, karena keluaran kita itu kan kita targetkan ke publikasi. Jadi salah satu ciri khas publikasi adalah kan novelty ya. Yang paling utama kan ada novelty, kebaruan. Jadi kalau nggak ada kebaruan ya sulit. Nah, biasanya mereka dari situ dulu mulai. Apa nih yang baru gitu ya. Nah, ini menjadi kadang-kadang kendala juga dari kita di tinggi untuk mengembangkan sampai tuntas. Karena kita selalu terkejar di sini. Oke, ya itu. Jadi itu kemudian dari sisi perkembangan terkini ya, saya kira sebenarnya nggak terkini juga ya, karena sudah banyak dikembangkan di dunia ya. Ya, jadi misalnya ini ya contoh ya, TiO2 dan sebagainya itu juga sudah banyak digunakan untuk penanganan limbah ya, untuk katalis ya. Saya lihat kalau bahkan di YouTube dan di web itu yang sudah
kan masuk skala UMKM ya. Ya, mereka sudah bisa mengembangkan sendiri. Nah, di Indonesia ini saya belum melihat kegetolan UMKM untuk berkiprah di sektor industri ya. Di Malaysia pernah ikut beberapa kali seminar, saya melihat UMKM mereka hebat sekali ya. Misalnya mengembangkan adsorben dari sulit, adsorben dari apa? Mereka itu dari skala UMKM sudah ada gitu ya. Itu padahal beberapa tahun yang lalu ya, waktu saya masih masih belum guru besar ya, masih semangat seminar sana sini. Saya lihat mereka sudah sampai sejauh itu dan kita belum sampai ke situ. Ini kan luar biasa ya. Tetangga kita sudah mulai eh, dari skala UMKM saja ya, tidak tidak sampai ke industri, belum sampai ke industri berat ya. Mereka sudah menyiapkan itu gitu, sudah melakukan itu ya. Jadi sebenarnya juga sudah bisa ya kita lakukan. Misalnya kalau di Indonesia ini saya kira bahan baku kan sangat banyak ya. Tapi memang ya ini kembali lagi kepada banyak faktor ya. Salah satu juga trust dari konsumen. Kecuali kalau kita menggunakan nama-nama asing produk kita ya. Jadi saya dengar ya, lagi sebenarnya produk-produk yang sebenarnya produk Indonesia tapi dilabeli Thailand ya. Ini kan menyangkut trust konsumen ya. Nah ini mentalitas kita itu agak menyedihkan dalam hal ini terus terang. Baik, jadi ini Bapak Ibu saya kira ini sudah sangat banyak titanium dioksida ya untuk pengolahan limbah kemudian ZNO juga. Jadi intinya semikonduktor ya. Kemudian untuk sodium dioksid misal untuk apa untuk ini apa konverter katalitik. Kalau fotokatalis saya kira juga di media di buku-buku textbook dan ditulis sudah sering ya. Ini juga sebenarnya suatu riset yang sebenarnya sangat bisa kita lakukan. Cuma memang kendalanya adalah pada UV-nya ya. Alatnya spektrofotometernya untuk menentukan band gap ya. Alhamdulillah kami punya yang baru ya di lab. Jadi kalau Bapak Ibu ini sedikit promosi, misalnya mau menganalisiskan monggo. Dulu kita punya ya, tapi kemudian rusak ya. Sekarang kita punya baru lagi, jadi nanti mudah-mudahan bisa bekerja sama. Mungkin dengan Pak Sofyan, dengan Prof. Endang, Prof. Eko. Ya, jadi eh, ini gampang sekali kan dari sisi materialnya, tetapi dari sisi tadi saya katakan instrumentasi memang ini wajib ya. Jadi kalau tidak ada ini proof ya, reflektan UV ini memang agak repot ya. Eh, Prinsip kerjanya saya kira sangat sederhana. Jadi ini saya kira sebelah kanan ada ilustrasinya ya. Kalau kita punya semiconductor ada valence bond dan conduction band, jadi kita perlu satu lagi tentu saja UV. Yang dikembangkan di Departemen Kimia ini adalah mengembangkan katalis yang bisa menggunakan visible light ya. Jadi tidak hanya UV. Kalau UV memang kuat ya, karena lambdanya kan pendek ya. Energinya tentu saja tinggi sama Hg per lambda ya. Tapi kalau kita bicara tentang ketersediaan atau availabilitas fotonnya, tentu saja yang paling available adalah visible ya. Karena matahari itu di kita ini kita banyak sekali terpapar matahari dan dari sisi dari gelombang dari spektrum visible-nya banyak sekali. Jadi bagaimana mengembangkan itu tantangannya adalah bagaimana mempersempit antara band gap-nya kita persempit ya. Jadi dalam arti begini, sebenarnya kita sisipkan kokatalis di situ agar eh, apa elektron yang lompat dari valence band itu tidak harus ke conductance band material matriknya itu, tetapi ke material yang lebih rendah band gap-nya ya, sehingga dia proses menjadi apa band gap menjadi seolah menjadi sempit ya. Kan itu bisa dijangkau oleh visible light ya, tidak harus menggunakan UV ya. Kalau UV memang kadang kita harus menyediakan alatnya sendiri ya. Kalau dalam konteks riset ya, kalau menggunakan paparan matahari kan agak kurang dipercaya karena sifatnya yang tidak acak gitu ya, kadang mendung, kadang ini jadi. Padahal dari sisi
kalau kita bicara aplikasi industri kan itu saya kita butuhkan sebenarnya itu ya. Misalnya kita membuat fotokatalis untuk membersihkan limbah ya, atau mungkin mematikan bakteri dan sebagainya dari air, eh, wilayah perairan misalnya, atau bahkan juga udara mungkin ya. Itu kan perlu paparan matahari, kita tidak mungkin menyoroti terus-menerus material itu dengan UV gitu ya, karena kos lagi ya. Nah, nah itu yang makanya yang sekarang dikembangkan seperti itu. Dulu yang kedua ini yang konverter dulu Prof. Bambang Setiaji pernah mengembangkan ini ya, tapi kelihatannya sekarang industri sudah sangat banyak ya memakai ini. Jadi artinya dengan katalis ini produk-produk yang berbahaya itu bisa apa di, dikurangi ya. Jadi NOx, SOx itu bisa direduksi ya supaya tidak terlalu banyak masuk ke atmosfer. Nah, kemudian dari sisi untuk teknik sintesisnya ya, ini juga saya kira sangat umum ya. Metode yang biasa dikembangkan adalah atau dilakukan dalam metode hidrotermal ya. Sogel, disposisi uap. eh, eh, Juga ada kalau kita menggunakan eh, katakanlah katalis logam transisi, kita menggunakan proses impregnasi. Saya kira dari sisi teknik sintesis banyak sekali dan di literatur juga sudah ada. Tapi ini yang sangat umum ya. Misalnya metode hidrotermal ini kita perlu apa suatu reaktor hidrotermal ya. Eh, dan ini melibatkan reaksi kimia dalam larutan air atau solvent atau apa dan yang lainnya, dan suhu dengan suhu tinggi dan tekanan yang tinggi ya. Ya kita biasanya buat kata siulit ya, siulit sintetik ya, kemudian proses sol gel lainnya juga kita bisa menggunakan reaktor ini. Ini sebenarnya dari proses sol gel, ini contohnya ya, hidrotermal dengan reaktor autoclave untuk membuat ZSM5 ya. Ini saya kira pernah juga dilakukan di lab anorganik ya. Tapi tidak tahu sekarang apa berkembang apa enggak ya. Kalau kami di lab fisik biasanya memang menggunakan oksida yang dan siulit yang dari alam maupun yang sudah available ya, tersedia di industri atau di toko-toko kimia. Nah, saya kira juga tidak perlu kita bahas jauh ya. Ini teknik yang biasa. Kemudian sol gel ini sebenarnya juga terkait sama ya dengan hidrotermal ya, mirip ya. Ininya dalam bukan mirip, maaf. Itu hidrotermal itu sebenarnya sama sol gel itu ya, eh, nggak jauh beda ya. Sebentar. Maaf ya. Eh, Baik, jadi eh, itu ya, ini jadi sol gel ini kita sering sekali menggunakannya untuk buatan silika ya. Kalau di eh, laboratorium kami kita buat silika dengan proses sol gel seperti dengan bahan baku teos ya. Jadi teos ya kita hasilkan kemudian silika ya. Tapi biasanya juga silika kita modifikasi. Oke, jadi itu. Kemudian disposisi ini belum pernah kita lakukan di lab kami, tapi ini salah satu teknik yang juga biasa digunakan ya. Disposisi uap kimia, chemical vapor disposisi, misalnya untuk membuat satu film-film oksida yang tipis ya. Tapi saya sendiri pernah menggunakan teknik pembuatan film, tapi tidak dengan CVD ini ya, dengan menggunakan ultrasonik ya. Untuk waktu itu saya mengembangkan eh, apa eh, apa namanya storage device ya, eh, memasukkan zat-zat yang bersifat fotokromik ke dalam layer material seperti clay ya, dan kita perlu mendapatkan suatu material yang mungkin dengan
membentuk material itu dalam bentuk film ya, bentuk film. Dan ini bisa kita gunakan juga ultrasonic, karena ultrasonic method ini juga satu metode yang bagus ya untuk mendispersikan material itu supaya lebih terdispersi, lebih halus ya, lebih homogeneous ya. Jadi kalau clay misalnya kita ingin buat film, itu kita bisa menggunakan ultrasonic ya, kemudian suspensi nanti sangat halus sekali ya. Dan ketika kita teteskan di kulit akrilik atau kaca, kita bisa menghasilkan satu film yang bagus ya. Nah, dan itu kalau kita cek nanti dengan XRD untuk karakterisasinya juga nanti kita dapatkan profil XRD yang bagus ya. Istilahnya kalau kita analisis XRD kan sering banyak rambut-rambutnya ya, banyak rambut-rambutnya seperti itu. Jadi kalau dengan film ini bagus hasilnya. Nah, kemudian kalau dari sisi aplikasi banyak ya. Jadi di lab kami ini fuel cell ya, jadi yang cukup intensif Prof. Vega ya, mengembangkan ini fuel cell. Saya kira juga ini sedang, tapi mungkin kalau dari sisi aplikasi ke industri yang lebih banyak sekarang baterai ya, katakanlah mobil Tesla itu ya. Mobil yang berbasis sel bahan bakar saya kira masih belum, nggak tahu apa sudah masuk ke ranah komersial atau belum ya, tapi memang kendalanya ini kan ada hidrogen ya, pasokan hidrogen itu kan pasokan hidrogen dan oksigen ya ke dalam suatu sistem. Di situ ada katalisnya dan kemudian outputnya adalah air. Setahu saya fuel cell ini banyak digunakan di apa ya, BTS apa tuh yang untuk ini ya, untuk BTS untuk apa, untuk itu untuk relay relay sinyal sinyal ini HP ya, sinyal HP atau internet itu. Nah, itu memang saya pernah lihat dulu di daerah Jawa Barat itu waktu kami melakukan kunjungan sana, mereka menggunakan apa dayanya berasal dari fuel cell ini. Tapi sayangnya fuel cell impor ya. Jadi mesin itu memang halus banget ya, bahkan tidak terdengar sama sekali ya. Tidak terdengar sama sekali, halus gitu ya. Jadi eh, karena pasokannya ini dari hidrogen, kemudian oksigen, kemudian outputnya air. Jadi juga sangat lingkungan. Tapi kalau untuk transportasi saya tidak tahu apakah sudah sampai gitu ya. Tapi kalau di dalam industri tentu saja baterai, dan ini jadi satu tantangan juga untuk kita ya. Saya kira pengembangan riset baterai yang di Indonesia ini mungkin perlu responsif seperti itu ya. Ketika dunia industri ini mengarah kemana, kita juga saya kira harus segera respon ke sana. Totalnya Oke, kemudian proses fotokatalisis saya kira sudah ya tadi ya. Kemudian proses pengolahan air dengan proses fotokatalisis saya kira ini juga sudah apa tadi sudah dibahas sedikit. Kemudian udara ya, tapi yang udara ini agak jarang ya, tapi ini menarik ya, tantangan jadi kimia atmosfer ya. Dengan semakin banyak di daerah yang terpapar polusi ya, di kawasan industri ya, misalnya seperti Karawang, Tangerang, saya kira perlu juga ini. Jadi tidak hanya sekarang kan isu-isu carbon capture, kemudian ya isu-isu itu ya, insentif karbon itu kan semakin menguat ya. Dan ini saya kira juga satu tantangan ya untuk pengurangan NOx dan SOx yang terpapar ke atmosfer. Ya prinsipnya saya kira sama. Nah, kemudian dalam sisi di industri kimia biasa digunakan sebagai katalis oksidasi ya, kemudian juga katalis reduksi. Nah, ini ada beberapa contohnya ya, misalnya dari penicillin jadi tetraethylic acid ya. Biasanya juga menggunakan katalis heterogen ya. Nah, dari dunia industri petrokimia, saya bukan petrokimia, fuel ya, biofuel ya, saya kira ini sangat ini sekali ya, berkembang sekali. Di Indonesia mungkin sudah mulai respon terhadap ini saya kira sudah bagus ya. Kalau kita lihat diesel juga sudah mulai banyak menggunakan campuran ini, kemudian apa biodiesel ya, dalam rangka untuk menurunkan emisi ya.
Kemudian sekarang yang menjadi sorotan sekarang ini bioafter ya, SAF ya, jadi sustainable airplane fuel ya. Jadi ini tantangan yang sangat menarik ya di dunia industri, karena Bapak Ibu sekalian ke depan saya dengar dari teman-teman BRIN itu eh, Indonesia ini misalnya tidak menggunakan SAF sebagai bahan bakar pesawat itu bioafter ya, itu chargingnya itu akan tinggi ya. Jadi begini, tiket ya, dalam konteks tiket. Jadi misalnya ke Singapura bisa sampai 2 kali lipat yang sekarang. Kalau kita menggunakan pesawat komersial dengan menggunakan fossil oil ya. Tapi kalau ada elemen SAF-nya itu bisa lebih murah ya. Nanti negara-negara lain juga demikian ya. Katanya Singapura sudah mulai merintis itu, kata teman-teman di BRIN ya. Jadi kami juga sedang dengan teman BRIN juga mengarah ke situ, karena teman BRIN juga mulai banyak fokus ke arah itu ya, karena memang ini sangat sangat berdampak pada ekonomi kita seandainya penerbangan kita masih belum menggunakan SAF ya. Walaupun sebenarnya Pertamina sudah melakukan uji coba ya kemarin, dan Garuda ya dengan SAF itu, tapi dari sisi eh, rutinitasnya saya kira belum tahu ya. Tapi ini dampaknya besar ya pada ekonomi, karena tiket menjadi sangat mahal katanya kalau pesawat itu masih menggunakan pesawat berbahan bakar fosil ya. Jadi ini saya kira dari sisi riset juga tidak terlalu sulit sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Proses hydrocracking biasa ya. Kalau kita melakukan hydrocracking misalnya katakan release rate, itu kan salah satu outputnya adalah kerosin ya. Ya sebenarnya kerosin itu eh, dekat dengan after ya, range-nya itu. Kemudian gasolin ya, baik gasolin, kemudian bahkan juga ada fraksi biodiesel. Sebenarnya kalau kita cracking bisa dapatkan banyak ya, walaupun sedikit-sedikit. Nah, dari tantangannya adalah dari sisi tantangannya adalah itu ya, dari selectivity-nya. Kita berharap misalnya kalau mau membuat bioafter memang sebagian besar harus bioafter ya. Kalau kita eh, mengharapkan baik gasolin makanya sebagian. Nah, ini yang cukup sulit ya, tidak mudah ya. Itu sekali lagi memang eh, tantangan terberat dari eh, apa pembuatan katalis itu adalah selectivity-nya ya. Eh, Bagaimana kita bisa mendapatkan produk sesuai yang kita targetkan ya. Dan kalaupun kita kembali ke teknologi lama ya, misalnya vaksinasi apa minyak bumi itu kan juga fraksinya banyak ya. Kemudian kita harus melakukan destilasi vaksinasi. Jadi kita sekarang Ah, ini memang kita combine. ya. Banyak fotonya. Eh, Mohon maaf masih ada waktu ya. Masih Prof, masih. Oke, baik. Ini kemudian juga ada contoh-contoh lainnya ya. Misalnya ya selain untuk industri untuk katalis, kemudian cracking, kemudian untuk apa fuel cell ya. Nah, Bapak Ibu kalau dari sisi scalability-nya dalam konteks untuk masuk ke industri, kalau kita lihat memang tantangan terbesar itu adalah eh, jadi menjadi lebih kompleks sebenarnya. Kalau dari sisi dari yang pernah kami amati di apa industri, bukan maaf apa proses yang dari skala apa yang agak besar ya di ITB itu mereka mengembangkan itu kami katakan tadi prototipe ya yang exactly sama dengan yang di industri tapi skalanya kecil ya. Mungkin ya satu ruangan ya, tapi dari sisi itunya udah sama persis dengan apa yang di industri. Nah, ini tantangannya juga dalam kontrol ukuran dan salah satunya ya distribusi partikelnya kalau kita buat katalisnya. Karena skalanya udah banyak, maaf sudah besar ya, jadi beda dengan laboratorium mungkin cuma ukuran berapa gram ya. Ini kan katalis menggunakan bisa kilograman ya, dan ini tantangan untuk buatan reaktornya menjadi kompleks ya. Ya, terutama menyangkut misalnya ukuran ya, distribusi. Ini kan penting ya. eh, eh, Tidak hanya distribusi ukuran partikel yang pori, misalnya kalau katalisnya berupa solid ya, jadi harus mungkin ininya apa ukuran porinya ya.
Tapi sekarang juga dikembangkan heteroporus ya, heteroporus yang agak ngetren ya, itu heteroporus zeolite ya, heteroporus oxide itu ya, karena mereka berharap bisa mendapatkan berbagai fraksi. Jadi tidak single, tidak tunggal ini. Kalau dari perspektif zeolite apa katalis dulu itu kan biasanya kita berharap untuk single core ya, misalnya berapa nanometer atau single dimensi ya. Tapi sekarang sudah banyak dikembangkan juga heteroporus ya, karena kita berharap bisa dapat beberapa fraksi. Ya tergantung kepentingan ya. Jadi kalau kita memang memfokuskan suatu fraksi tertentu, maka menurut saya kita kalau bisa ya pada range fraksi itu ya. Tidak. Dan ini tantangan lagi dalam konteks pengembangan template-nya ya. Kami di Departemen Kimia di Lab Kimia Fisik menggunakan template-nya antara lain natrium bikarbonat sudah kui. Jadi terinspirasi penelitian teman-teman di luar sana juga kita lihat dari keseharian sebenarnya orang buat kue itu kan juga menggunakan natrium bikarbonat ya. Jadi yang kita manfaatkan sebenarnya CO2-nya. CO2-nya yang akan keluar akan membolongi pori-pori itu ya. Saya pernah lihat juga di internet itu dalam konteks ukuran pori ini mereka menggunakan laser. Nah ini menarik ya. Tapi itu untuk ukuran pori ya. Untuk ukuran pori dalam proses pembuatan adsorben ya. Tapi menarik juga. Saya kadang-kadang kepikir mungkin bukan tidak mungkin menggunakan laser ya. Karena sekarang laser sudah sangat berkembang ya. Jadi mereka melubangi CD, compact disk itu dengan laser ya, bertumpuk-tumpuk ya, untuk melakukan filtrasi dalam pembuatan wine ya. Jadi sangat halus sekali produknya. Dulu mereka menggunakan matrik berupa itu ya, seperti zeolite dan oksida yang lainnya. Tapi ternyata dengan teknologi laser ini mereka bisa menghasilkan pori yang lebih homogen ya. Nah, ini juga mungkin bisa kita terapkan ke material oksida. Ya masih dalam wacana. Tapi kalau di yang saya lihat di YouTube atau di mana itu dulu itu memang sudah mereka terapkan di industri bir ya. Nah, kemudian untuk ini pengendalian kualitas ya nah kalau kita memang kelemahannya di laboratorium itu kan biasanya bekerja sekali ini ya, jarang melakukan pengulangan karena terbentuk banyak faktor, misalnya biaya, kemudian juga instrumentasi pendukung ya. Tapi tentu saja kalau dalam industri tidak demikian. Mereka butuh sesuatu yang fix, dan kualitas itu, pengendalian kualitas itu menjadi sesuatu yang penting. Catatan memang R&D di industri kita itu juga lemah ya. Teman-teman yang di industri, bahkan yang di Pertamina sekalipun juga teman-teman mengatakan bahwa memang mereka banyak mengandalkan kepakaran teman-teman di universitas atau di lembaga penelitian seperti BRIN ya. Mereka mungkin punya alat atau mereka tidak tahu juga ya. Jadi kadang mereka banyak konsultasi juga ke universitas atau BRIN ya. Seperti terakhir ini pengembangan SAF itu ya. Saya dengar dari teman yang sudah lama bekerjasama dengan ini Pertamina, mereka memang agak berat ya dari sisi SDM untuk riset di situ. Itu kata mereka, tapi saya juga belum tahu persis ya. Tapi sebenarnya dari sisi pendanaan prosesnya bagus ya, sehingga kalau kita bisa melakukan kolaborasi, bisa melakukan riset yang ini. Dan ini quality dari katalis itu menjadi sangat krusial kan. Dan itu harus bisa repetisinya harus bisa berulang-ulang ya. Jadi tidak hanya sekali pukul. Kalau di laboratorium mungkin kita sekali pukul dan kita klaim. Padahal sebenarnya kan harus berkali-kali, paling tidak harus mungkin triple untuk setiap action ya. Jadi kita harus ada data statistiknya, dan kita jarang sekali main statistik karena pertimbangan cost. Nah ini tapi dalam skala industri saya tidak demikian. Nah kemudian juga dari sisi industri ini penggunaan bahan material yang mahal atau murah itu menjadi pertimbangan yang urgen ya. Kalau kita lihat misalnya kebetulan kami sedang mengembangkan solvent ya dan juga fuel ya, dengan teman-teman di satu industri. Jadi mereka yang paling
mereka tanyakan memang dari sisi materialnya itu ketersediaannya ya. Eh, Sekarang bahkan SDM saya kira sudah menerapkan ya dan sudah mulai diaplikasikan ya, bahwa memang komponen dalam negeri TKDN itu kan harus tinggi ya. Kan kalau sudah di atas 40 atau 50%, saya kira BUMN malah kan ada obligasi, ada kewajiban ya, obligatory ya saya kira untuk mengadopsi teknologi itu. Jadi memang tantangannya di TKDN itu. Bahan baku di Indonesia ini untuk kepentingan industri itu memang belum banyak ya. Kalau kita lihat di catatan misalnya Departemen atau Kementerian Perindustrian itu kita lihat memang bahan baku kita kan mungkin 40-50% masih impor ya. Jadi kita belum bisa membuat material substitusi. Jadi itu juga suatu ya, memang selalu tantangan ya, challenging buat kita ya, untuk mengembangkan bahan-bahan substitusi. Ya misalnya katakan apakah itu katalis, seperti katalis merah putih yang dikembangkan teman-teman ITB itu kan satu upaya untuk membuat suatu pengganti bahan baku jadi substitusi ya. Nah ini juga menjadi kadang menjadi sulit karena banyak fakta ya. Seperti kata biofuel itu tidak cepat berkibar ya, itu karena juga menyangkut politik ekonomi ya. Saya kira tentu saja para industrialis fossil oil ya tidak mungkin tidak semudah itu melepaskan bisnis mereka ya, mengganti karena itu menyangkut juga ekonomi. Jadi memang kompleks dalam konteks kalau kita masuk ke industri ya. Selain tadi life assessment juga kemudian dari sisi bisnis dan research dan juga politik itu menjadi satu ya. Nah, dari sisi penggunaan bahan mahal ini kalau kita bicara yang sangat krusial ya, bahan baku ya, Man. Bahan bakunya itu memang harus kita usahakan berasal dari komponen TKDN ya. Dan ini kalau industri kita kimia masih lemah, tentu saja berat sekali. Kita lihat industri kimia kita ini ya baru dari sisi kalau untuk fine chemical saya kira tidak ada ya. Kita kan baru industri dasar ya, misalnya katakanlah asam sulfat, kemudian KUH, NaOH udah pinter ya, metanol, etanol udah pinter-pinter ya, udah banyak saya kira. Tapi begitu yang berhubungan dengan fine chemicals, katakan untuk kita sendiri misalnya jangan sampai proletar lah gitu ya, yang sampai segitu fine-nya itu sudah tidak ada. Sementara tetangga kita seperti Cina sudah sangat maju, mereka dan Jepang ya lebih dulu lagi ya. Dari sisi fine chemical mereka sudah sampai. Padahal fine chemical itu sangat menunjang riset. Kita bayangkan jika industri fine chemical kita itu sangat minim, maka riset bagaimanapun tidak akan pernah bisa berkembang dengan baik karena kita masih impor. Kami merasakan sekali ya ketika mengembangkan katakanlah zirconia ya, oksida untuk materi katalis, baik untuk fotokatalis ya maupun yang bukan untuk fotokatalis atau mungkin titan ya. Zircon itu pernah di-ban beberapa produk zirconia sebagai bahan baku katalis itu di-ban ya karena zirconia ZrO2 itu kan bisa untuk apa ya, untuk industri nuklir ya, seingat saya. Kalau dulu orang menggunakan grafit mungkin ya, grafit untuk pembungkus UU2-nya atau apa saya lupa, uranium mineralnya itu. Tapi sekarang orang menggunakan zircon ya. Nah, jadi ada banyak pertimbangan ya, bicara hidrokimia ada banyak keuntungan. Tapi zircon itu biasanya ada hafniumnya yang saya orang Jawa bilang mimintuno selalu melekat gitu ya. Jadi di mana ada zircon ada hafnium. Jadi susah. Kami pernah dulu bersama dengan Batan berusaha itu mengembangkan zirconia itu. Karena di-ban ya oleh negara-negara maju ya. Jadi kita susah ya. Sehingga kita harus mengalihkan ke anu lain. Produk zirconia yang bisa isopropoksida dan sebagainya. Tapi juga tidak mudah dan itu bisa lama sekali. Kita harus menunggunya ya untuk memesannya. Nah ini penggunaan bahan
mahal. Jadi mengapa industri kimia di Indonesia jadi susah? Itu ya salah satunya karena dari bahan baku itu. Kalau di TKDN-nya itu tidak cukup tinggi, bagaimana kita menyiapkan bahan baku untuk industri itu ya, menjadi sangat mahal dan menjadi sangat tidak realistis industri itu. Dan juga dari sisi optimalisasi, dan ini tentu saja dari baik dari laboratorium maupun dari industri teknologi kimia ya, saya kira bagaimana mengoptimalkan penggunaan material ya, karena mereka kan selalu bicara cost ya. Kemudian skala produksi ya, jadi skala produksi tentu saja juga mempengaruhi besar kecilnya ya, dari sisi cost ya. Mungkin di laboratorium oke-oke saja, tapi ketika dicobakan di skala industri itu mereka menjadi tidak realistis secara ekonomi. Nah, itu menjadi sulit juga ya. Kita lihat paten ya, paten di Indonesia ini bahkan mungkin di skala dunia ya tidak banyak ya, mungkin sekitar 10%-an yang masuk ke industri. Sisanya ya hanya menjadi dokumen ya. Di tempat kami di Nusa Gajah Mada pun juga tidak banyak yang masuk sehingga sebenarnya bisa jadi beban ya, beban ekonomi karena kita harus melakukan perawatan paten ya. Kalau itu individu ya cukup mahal juga, tergantung jumlah klaim ya. Kalau klaim kita banyak ya perawatannya cukup mahal per tahun, dan ini kalau tidak diterapkan itu saja jadi beban ya. Nah, ini dari sisi situ ya. Jadi ketika kita mencoba untuk skill up produk kita, maka apa yang kita mungkin amati dari cukup bagus, tapi tidak demikian di skala industri karena banyak faktor ya. Belum lagi juga tenaga kerja, kemudian sekarang juga masalah karbon, polusi karbonnya juga harus diperhitungkan ya, dan life assessment-nya lah gitu. Kemudian juga nantinya marketing. Nah, ini jadi ini semacam ya ya faktor-faktor yang harus diperhitungkan di dunia industri yang mungkin sangat tidak kita lihat di di laboratorium sebagai peneliti. Nah, kemudian tadi efisiensi energi, Bapak Ibu juga ini jadi kebutuhan energi proses ya. Dari bagaimana sumber energi, karena setiap proses kimia saja memerlukan energi ya. Kalau kita lihat sekarang energi di Indonesia kan masih tergantung pada bahan bakar ya, minyak bumi dan batu bara. Dan batu bara tidak sedikit juga yang diekspor keluar ya. Minyak bumi kita sekarang saya kira 50% sudah impor ya, karena kita udah di bawah 1 juta barel per day produksi ya. Jadi sudah tidak mungkin bisa mengekspor untuk kebutuhan sendiri aja dalam bahasa Jawa udah megap-megap ya. Dulu kita memang masuk OPEC karena sudah telah punya produksi 1 juta barel ke atas ya. Tapi sekarang sudah keluar dari situ karena untuk kebutuhan sendiri aja kita megap-megap dan harus impor ya. Jadi baik yang bahan baku minyak bumi mentah maupun minyak bumi yang sudah terkonversi menjadi gasolin pun juga masih sangat rendah ya, dibanding kebutuhan populasi kita. Nah, dalam konteks industri ini kalau belum ada industri energi yang kuat ya. Kalau renewable energy sebenarnya sebagai substitusi dan itu belum bisa mencukupi kebutuhan. Memang dari sisi clean ya, tetapi dari sisi kebutuhan itu mungkin akan sangat sulit ya kalau kita menggunakan green energy dalam arti misalnya biodiesel, biofuel, atau panel ya. Sebenarnya memang nuklir yang paling cukup realistis ya, karena semua negara maju itu punya reaktor nuklir sebagai pembangkit tenaga listriknya. Hampir nonsen kita menjadi negara industri tanpa itu sebenarnya. Sangat-sangat nonsen. Jadi, karena kebutuhan energi industri itu kan sangat besar. Dari mana pasokannya kalau kita hanya mengandalkan minyak bumi, sementara minyak buminya juga masih impor sekarang. Sudah impor ya. Kemudian batu bara juga berangsur habis. Kemudian substitusi energi yang lainnya belum siap ya. Energi nuklir banyak yang memperdebatkan. Saya kurang tahu ya persis, tapi kalau kita lihat dari kacamata ini hampir tidak mungkin negara industri tanpa pembangkit listrik nuklir ya. Memang ada risiko, tetapi tidak ada yang tidak ada risiko sebenarnya.
optimalisasi proses saya kira juga tadi sudah ya, untuk energi dan bahan baku, kemudian pemanfaatan energi terbarukan ini mungkin dari beberapa sisi saja. Mengganti 100% itu kelihatannya belum ada energi terbarukan yang sanggup ya menggantikan misalnya katakan peran energi nuklir. Energi fosil saja masih sulit ya. Tidak hanya masalah politik, tapi memang dari sisi teknologi dan juga dari sisi kemampuan bahan bakunya, bahan bakarnya itu sendiri juga mungkin belum mampu ya selama ini. Kita juga bisa lihat lah karena riset di fosil oil ya dan juga energi nuklir kan jauh lebih lama dari renewable energy. Nah, tapi memang kalau kita ingin bicara dari sisi environment memang harus ke situ ya. Bagaimana kita pelan-pelan ke situ ke arah pemanfaatan energi baru dan untuk beberapa poin ya tidak semuanya tentu saja. Nah, kemudian strategi mengurangi biaya dan peningkatan efisiensi energi tentu saja inovasi ya. Dalam konteks katalis sekarang tantangan bagi kita yang di perguruan tinggi adalah mengembangkan berbagai macam katalis yang efisien dan efektif. Bapak Ibu kalau lihat di jurnal luar biasa banyak sekali terutama untuk biodiesel yang saya pelajari dan juga hydrocracking itu sudah banyak mungkin bisa dikatakan ratusan ribu mungkin kalau tidak jutaan ya katalis yang ratusan ribu lah mungkin katalis yang dikembangkan. Tapi sebenarnya dari sisi klaim banyak yang bagus-bagus ya. Tapi dari kenapa kok industri tidak mengadopsi mereka ya? Banyak faktor ya. Kalau kita lihat dari sisi inovasi di perguruan tinggi sudah sangat banyak ya, dan banyak yang randemennya bagus, ya, selectivity-nya bagus, tapi dari sisi cost tentu saja belum tentu ya. Dan ini tentu saja menyangkut teknologi produksinya ya dalam skala besar dan juga nanti aplikasinya dalam industri. Nah, ini yang tantangan kita juga dari perguruan tinggi untuk selalu berkolaborasi dengan industri untuk mencoba mencari jalan keluar ini karena kalau kita tidak bisa mensinkronkan kedua itu maka industri akan sulit ya tetap saja akan ini perkara ini sebenarnya tidak hanya di industri kimia tapi bahkan di industri pertanian yang katakanlah mungkin kita sudah seharusnya tidak perlu ya misalnya katakan beras mungkin kedelai dan sebagainya ini sangat atau buah-buahan sebenarnya kan juga sangat menyedihkan kalau sampai situ ya sesungguhnya sangat mampu ya tapi kenyataannya kan tidak ya kita juga tetap tergantung pada impor dari sisi pebisnis mungkin menguntungkan ya dari sisi itu. Nah ini juga wah jadi ruwet ya kalau kita bicara ke arah situ. Oke, jadi ini rekayasa proses juga demikian dan kolaborasi ya rekayasa proses jadi engineeringnya ya menyangkut engineering jadi teknologi di prosesnya itu harus selalu tapi itu yang dilaporkan kan itu kan dia itu kan rigid ya tidak mudah sementara kita perlu mungkin merespon dengan cepat supaya produk kita mungkin lebih bagus, lebih efektif. Nah, kalau kita mengubah pabrik itu diubah itu saja menjadi sangat ini ya, tidak mudah. Nah, ini yang permasalahan di industri kan seperti itu ya. Jadi, kalaupun memodifikasi atau mengimprove tidak semudah yang kita sehingga kadang pabrik dengan teknologi lama bisa masih puluhan tahun karena mereka menggunakan paten lama ya. Nah, seperti itu. Untuk membeli paten baru mungkin juga berbiaya besar ya. Nah, kolaborasi strategis ya. Jadi ini saya katakan tadi ABG dan community ya, akademik ada triple helix, macam-macam lah, multi helix dan. Tapi sebenarnya intinya memang di tiga itu ya, academic business government, ya lembaga riset lah, business government, industri dan government itu yang harus ini harus betul-betul bersinergi. Oke. Nah, kemudian dari sisi ini kalau dari studi kasus ada strategi untuk meningkatkan stabilitas. Iya, katalis ya. Jadi katalis itu apakah yang berbasis oksida dan yang lain tentu saja menjadi suatu yang penting untuk stabilitasnya.
kami di laboratorium misalnya udah berapa kali cycle misalnya.